Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Oke, kita lanjutkan ceritanya. Kita ke kebun lagi. Bab 3029 sampai bab 3032. Mereka tidak pernah mengalami penghinaan seperti itu. Apalagi mereka sekarang adalah Dewa Daksya, dia andalan Daksya. 2 dari 3 dewa resmi, menamparkan mereka berarti menghina mereka. Long San dan Long Wu akan mengambil tindakan terhadap Ye Junlin. Perang akan segera terjadi. Pada saat ini, kedua dokter gelap itu melangkah maju. Coba ambil satu langkah ke depan. Apakah kamu akan bertarung? Ayo. Ayo, lakukan. Aku sudah melihatmu tidak bahagia. Dokter gelap itu memancarkan aura yang kuat. Otak Tuhan juga dalam keadaan marah, dan dia telah menahannya sejak lama. Dewa juga dibagi menjadi beberapa tingkatan. Rasakan aura dokter gelap yang terus-menerus. Long San dan Long Wu ditahan. Mereka tidak setingkat dengan dokter kegelapan, dan mereka bahkan tidak sebanding dengan otak Tuhan. Jika kamu melawan, kamu pasti akan menderita. Namun kini mereka semua sudah bergegas, dan sulit untuk melepaskan diri dari harimau tersebut. Untungnya, saat ini, orang yang membubarkan perkelahian datang. Orang-orang seperti Tian Shen Shuai muncul satu persatu. Terutama Tian Shen Shuai yang tahu bahwa kedua bocah ini pasti akan menderita jika bertemu Ye Junlin. Baru kemudian Long San dan Long Wu turun dari tanah. Raja Yizi berdampingan. Apakah Anda benar-benar memberi mereka sumber daya? Seseorang masih tidak dapat menahan diri dan bertanya. Ye Junlin berbalik dan meliriknya. Masalahku tidak ada hubungannya denganmu. Jangan tanya apakah kamu tidak boleh bertanya. Jauh di markas Hydra di kerajaan beruang perang, berita diterima bahwa semua 20 orang telah terbunuh. Apa? Yang ketiga, keenam, dan kedelapan semuanya terbunuh. 6 pemimpin yang tersisa sepertinya meledak. Sudah berapa lama ketiga bersaudara ini mengikuti mereka? Itu sudah ada sejak abad terakhir. Tidak pernah ada bahaya apapun. Sekarang dia dibunuh oleh Ye Junlin seperti ini. Apakah Ye Junlin gila? Bukankah seharusnya dia memberi putrinya kesempatan? Bukankah seharusnya dia setuju meskipun hanya ada sedikit harapan? Mengapa dia langsung membunuh seseorang? Aku mengerti. Ye Junlin adalah seorang penggoda dari awal. Ayo keluar dan bunuh kami. Ye Junlin memiliki kebencian yang tersumpah. Jangan pernah berpikir untuk menyembuhkan racun putrimu. Kami akan menggunakan segala cara untuk menghentikanmu. Ye Junlin benar-benar membuat mereka marah. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah mereka duga. Menurut semua orang, selama Ye Junlin setuju, pasti tidak akan ada masalah. Pada akhirnya, Ye Junlin terbunuh. Dia ada di sini untuk membunuh orang sejak awal. Tertangkap basah, tapi Ye Junlin merasa jauh lebih santai. Melihat Junjun yang mengantuk, Ye Junlin menghela nafas panjang. Dia akhirnya mempertimbangkan apa yang dikatakan Dr. Dark. Gunakan metode jahat untuk mendetoksifikasi Junjun. Meskipun cara-cara jahat ini dapat menimbulkan berbagai akibat setelah digunakan oleh Junjun, misalnya Junjun bisa menjadi gila. Namun dalam situasi saat ini, racun yang paling kuat telah berevolusi terlalu cepat. Setiap serangan lebih buruk dari serangan sebelumnya. Ye Junlin hampir tidak bisa menahan diri. Lebih baik menjadi gila daripada Junjun menjadi beracun, bukan? Mari kita mencobanya. Setelah Ye Junlin berpikir lama, dia menghela nafas dan tidak punya pilihan selain berkompromi. Setelah memberitahu dokter kegelapan tentang keputusannya, Dr. Dark segera pergi mencarinya. Secara alami, kita tidak boleh terlalu menonjolkan diri ketika mencari cara detoksifikasi yang jahat. Tidak diperlukan perintah hadiah, jadi dia harus menemukannya secara diam-diam. Adapun obat ajaib yang dikatakan Yan Zhangsheng, itu terlalu rahasia. Tidak dapat menemukannya sama sekali. Yan Zhangsheng, yang baru saja beristirahat saat ini, menghela nafas dan berkata, saya tidak tahu bagaimana keadaan Putri Ye Junlin. Hei,
Saya jelas bisa melakukan detoksifikasi, tapi saya tidak bisa melakukannya. Perasaan ini terlalu tidak nyaman. Terutama Jun, racun dalam dirimu sangat buruk. Dia harus berkonsentrasi dan menggunakan seluruh kekuatannya. Ini mungkin tidak 100% berhasil. Dia tidak bisa menggunakan metode kecil lainnya untuk detoksifikasi. Akan lebih baik jika memberikan penawarnya melalui teh herbal, itu tidak akan berhasil. Ada cara lain yang mungkin berhasil, yaitu obat ajaib yang dibicarakannya. Obat ajaib itu sebenarnya sengaja diungkapkannya. Biarkan Ye Junlin menemukannya. Bagaimana dia bisa dengan santai berbicara tentang obat ajaib yang begitu penting? Hanya saja obat ajaibnya sudah tidak ada lagi di tangannya. Sudah lama disembunyikan oleh sekelompok orang misterius itu. Dia hanya bisa berdoa agar Ye Junlin bisa menemukannya. Ye Junlin, kamu mengkhawatirkan risiko terhadap putrimu, aku juga mengkhawatirkan putriku. Jika aku mendetoksifikasi putrimu, putriku akan mati. Kamu bersedia membayar berapapun harganya untuk putrimu, dan sebagainya. Apakah aku, demi putriku, aku bersedia melakukan apapun untuk melindungi keselamatanmu. Aku memahami suasana hatimu dengan sangat baik. Yan Zhangsheng menghela nafas berulang kali. Pihak lain mengambil kendali atas putrinya. Jika dia berani mendetoksifikasi putri Ye Junlin, maka putrinya akan mati. Itu sebabnya dia sangat tegas. Saya kira akan sama jika itu adalah Ye Junlin. Tidak mungkin Yan Zhangsheng membantu Ye Junlin sekarang. Pihak lain terus menatapnya. Jika dia melakukan gerakan kecil, pihak lain akan segera menyadarinya. Hal lainnya adalah bahkan dia sendiri tidak tahu siapa yang mengincar Ye Junlin seperti ini. Dengan kata lain, dia tidak tahu siapa yang mengendalikan putrinya sekarang. Dia juga menebak siapa kelompok orang ini. Dia membuat dewa untuk Daxia, dan tidak ada yang menghentikannya sama sekali. Naga 3 dan Naga 5 telah berhasil dibangun. Sekarang banyak orang yang sedang membangun. Kelompok kekuatan misterius ini tidak pernah mengungkapkan pendiriannya sama sekali. Mereka hanya menargetkan Ye Junlin dan tidak mendetoksifikasi putrinya. Kini Yan Zhangsheng curiga kelompok orang ini berasal dari Daxia. Bahkan akan lebih baik bagi mereka untuk menciptakan dewa untuk Daxia tanpa menyentuh etiket mereka. Tapi detoksifikasi putri Ye Junlin tampaknya telah melanggar kepentingan mereka. Jadi mereka akan dengan gila-gilaan mengincar Ye Junlin. Dan begitu dia terungkap, sekelompok orang ini datang mencarinya. Kecuali kekuatan di dalam Daxia, tidak ada orang lain. Satu-satunya hal yang membuatnya tidak yakin adalah kelompok orang ini terlalu kuat. Kehidupan yang kini populer di seluruh dunia tidak lebih dari semut di tangan mereka. Namun sudah lama sekali sejak energi spiritual dihidupkan kembali, dan tidak ada orang kuat setingkat ini di Daxia. Mereka masih satu kelompok. Apa yang menjelaskan hal ini? Inilah yang membuatnya tidak yakin. Jika saya harus mengidentifikasi salah satunya, itu adalah mereka. Mata Yan Zhangsheng berbinar tajam. Entah itu mereka atau bukan. Tidak peduli seberapa kuat Ye Junlin, dia bukan tandingan mereka. Dia hanya bisa menyarankan obat ajaib, tapi Ye Junlin belum menemukannya. Bahkan Yan Zhangsheng tidak tahu siapa yang mengincar Ye Junlin, apalagi Ye Junlin sendiri. Tapi Yan Zhangsheng sudah menyerah. Sekarang biarkan dokter kegelapan mencari metode jahat di seluruh dunia. Kekaisaran matahari tidak pernah terbenam bersedia membantu. Dan mereka diam-diam mengirim orang untuk mengikuti dokter kegelapan untuk mencari dan menyaring. Saya benar-benar menemukan banyak penyihir dan sejenisnya. Ada berbagai macam cara jahat, beberapa metode yang dipilih oleh dokter kegelapan semuanya cukup ampuh. Namun metode ini memiliki satu kesamaan. Tidak peduli apakah berhasil atau tidak, Anda pasti akan mendapat reaksi balik. Misalnya, untuk memberikan contoh yang konyol, menurut seorang penyihir, roh jahat dapat tertarik untuk menghilangkan racunnya. Namun tidak peduli racunnya bisa dihilangkan atau tidak, roh jahat pasti akan merasuki Anda.
Ye Junlin tidak akan mempercayai klaim tidak masuk akal ini. Dan itu juga tidak dapat diandalkan. Saya tidak tahu apakah ada efeknya, tapi pasti ada reaksi baliknya. Bagaimana hal ini membuatnya merasa lega? Dia terus meminta dokter kegelapan untuk mencari dan menemukan beberapa metode yang dapat diandalkan. Setidaknya efeknya harus dilihat, agar Ye Junlin bisa menerima efek sampingnya. Anda bahkan tidak bisa memastikan efeknya, entah akan seperti apa. Tak hanya itu, Ye Junlin juga mengirimkan dewa racun. Monster Poison God lebih berpengalaman di bidang ini. Kita masih sampai sejauh ini. Ye Junlin memandang Junjun dan berkata, jika tidak berhasil, satu-satunya solusi yang dibuat oleh para ahli dari Biro Perisai Langit pada saat itu adalah mempertahankan kesadaran Junjun dan menyerahkan tubuhnya. Tapi saat ini, Ye Junlin tidak mau pergi. Dia akan menyalahkan dirinya sendiri selama sisa hidupnya. Selama sisa hidupnya, rencana Hydra untuk menciptakan dewa bagi kerajaan beruang perang semakin matang. Efisiensi juga semakin tinggi. Selain itu, kerajaan beruang perang yang kuat telah mengembangkan 2 area terlarang tingkat pertama dan 7 area terlarang tingkat kedua di negara tersebut. Sedangkan untuk kawasan terlarang level 3, sudah banyak sekali kawasan yang berkembang bahkan tidak bisa kita hitung. Saat ini, sumber daya sangat melimpah. Mereka semua meremehkan gagasan mengeksploitasi sumber daya Ye Junlin. Sumber daya mereka sendiri sudah mencukupi. Rencana Tuhan untuk melindungi Hydra terus dilaksanakan. Jumlah dewa di kerajaan beruang perang terus meningkat. Jumlah pastinya tidak diketahui, namun jumlahnya terus bertambah setiap hari. Mengerikan sampai ekstrim, namun, Kekaisaran Kiamat, yang sedang dilirik oleh kerajaan Zanxiong, tidak pernah bergerak apapun. Bahkan semua dewa kerajaan kiamat sepertinya tidak terlihat. Sejak itu, ia tidak pernah terlihat lagi. Selain itu, Kekaisaran Kiamat tidak mencari sumber daya, dan tidak ada tanda sama sekali. Seolah-olah Ye Junlin tidak memberitahu mereka rahasia sumber daya sama sekali. Semua orang mulai bertanya-tanya apakah mereka punya aktivitas rahasia lainnya. Tapi Zhan Xiongguo terus mengawasi, dan tidak ada yang aneh. Selain itu, Kerajaan Naga Hitam, yang selalu sangat sombong, juga tidak menonjolkan diri, dan pangeran tertua mereka tidak pernah muncul lagi. Perubahan terbesar adalah organisasi Revenge Hydra. Dengan sumber daya yang ditipu dari Ye Junlin, mereka tumbuh semakin kuat dari hari ke hari. Adapun rencana balas dendam terhadap Hydra, mereka dilupakan. Yang saya pikirkan sekarang hanyalah betapa kuatnya saya dan bagaimana saya bisa berdiri bahu-membahu dengan kekuatan-kekuatan teratas. Kebencian? Apa itu kebencian? Itu hanya kedok untuk mengembangkan organisasi. Dalam waktu singkat, jumlahnya telah bertambah menjadi 200.000 orang. Di antara mereka, ada lebih dari 170 dewa, dan jumlahnya terus bertambah. Mereka juga menetapkan banyak aturan dan regulasi. Seolah-olah sudah menjadi sebuah negara. Hal ini jelas merupakan upaya pihak penyelenggara untuk mengambil keuntungan sendiri. Mereka tidak pernah membunuh siapapun dari Hydra lagi. Sejak organisasi Revenge of Hydra didirikan hingga sekarang, mereka belum membunuh satu orang pun dari Hydra. Sebaliknya, Ye Junlin telah membunuh 20 dari mereka. Akibatnya, mereka masih menyalahkan Ye Junlin dengan berbagai cara, mengatakan bahwa dia tidak berani membalas dendam terhadap Hydra dan bahwa dia adalah seorang pengecut. Adapun kerajaan elang perang, sekarang sangat rendah hati sehingga tidak ada yang menyebutkannya. Ada banyak dewa yang ingin membuat kekacauan di kerajaan elang perang. Alhasil, mereka semua menghilang setelah sampai di War Eagle Kingdom. Bahkan tidak tahu apa yang terjadi, perubahan terbesar seharusnya terjadi di Daxia. Setelah mendapatkan sumber daya yang disediakan oleh Ye Junlin, dan Yan Zhangsheng, dokter ajaib. Para dewa datang satu demi satu. Dalam waktu singkat, para dewa muncul satu demi satu.
Banyak kenalan Ye Junlin, sebagai bibit, juga menjadi dewa. Setelah Li Ziran dan yang lainnya menjadi dewa, mereka segera datang untuk mendetoksifikasi Junjun. Berpikir untuk menggunakan energi spiritual yang kuat di tubuh saya untuk mengeluarkan racun. Akibatnya Junjun menjadi beracun lagi. Untungnya, Ye Junlin tidak keluar dan kebetulan berada di dekatnya, menekan rambut beracun Junjun. Jika tidak, Junjun harus mengaku. Ye Junlin dengan marah memarahi mereka. Tuhan hanyalah sebuah gelar, bukan dewa yang sebenarnya. Sekarang para dewa ini menganggap diri mereka sebagai dewa yang maha kuasa. Saya merasa bisa menyelesaikan apapun dengan kekuatan saya sendiri. Para dewa hanya menyerap energi spiritual pada tingkat tertentu, dan tampak dikelilingi oleh energi spiritual, seperti lingkaran cahaya. Dia disebut Tuhan oleh orang-orang. Kuat itu kuat, tetapi belum sampai pada level itu. Tapi yang membuat Ye Junlin senang adalah Daxia menjadi lebih kuat, dan itu bagus. Terkadang mereka tidak bisa datang, jadi ada baiknya mereka bisa melindungi diri mereka sendiri. Tapi untuk mendetoksifikasi Junjun, tarik saja dia ke bawah. Misi Jiao Tianyu dan yang lainnya masih mencari keberadaan divisi penindas iblis. Namun masih belum ada petunjuk. Sepertinya mereka tidak pernah muncul. Namun, Ye Junlin sangat yakin bahwa orang-orang yang dilihatnya di Gletser Antartika berasal dari divisi Zenmo. Jelas sekali bahwa mereka juga tertarik dengan energi spiritual. Ye Junlin menduga bahwa lingkungan tempat mereka berada sebelumnya kaya akan energi spiritual, tetapi dunia kekurangan energi spiritual, sehingga tidak cocok bagi mereka untuk bertahan hidup. Sekarang mereka memiliki energi spiritual yang cukup, mereka kehabisan energi. Ye Junlin menebak dengan benar, banyak orang dari divisi penekan iblis keluar. Mereka mencari materi surgawi, harta duniawi, dan batu spiritual di seluruh dunia. Hanya saja mereka memiliki harta karun yang dapat menyembunyikan aura di tubuh mereka. Jadi meskipun Jiao Tianyu bertemu dengan mereka, dia tidak akan dapat mendeteksinya. Kecuali dia sendiri yang menemukannya, ini adalah sesuatu yang Ye Junlin tidak duga. Meskipun dia mengajari Jiao Tianyu dan yang lainnya cara mengidentifikasi orang-orang ini dari divisi penindas iblis. Tapi mereka menyembunyikan auranya, tidak diragukan lagi seperti orang biasa. Mereka tidak akan menyadarinya. Dr. Dark juga telah menemukan banyak cara jahat selama ini. Namun, langkah pertama Ye Junlin adalah melakukan eksperimen pada dirinya sendiri. Dia pertama-tama meminum racun yang tidak berpengaruh padanya, dan kemudian menggunakan metode jahat ini untuk melakukan detoksifikasi untuk melihat efeknya dan apakah ada efek sampingnya. Dengan cara ini, saya bereksperimen setiap hari. Saya tidak dapat menemukan satupun yang benar-benar berguna untuk detoksifikasi Junjun. Sebaliknya, cara-cara jahat ini mendapat reaksi balik. Namun untungnya, Ye Junlin sendiri mampu menyelesaikannya satu persatu. Tapi ada cara bagi kekaisaran untuk menemukan jalan keluarnya. Mungkin racunnya berpengaruh pada Junjun, tapi serangan baliknya terlalu buruk. Pada akhirnya tubuh manusia akan membusuk menjadi darah dan lumpur, tapi kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ini setara dengan perubahan dari satu keadaan ke keadaan buruk lainnya. Tapi hasil akhirnya sama, semua akan mati. Dr. Dark kemudian juga menemukan metode jahat yang dapat mendetoksifikasi dirinya, tetapi reaksi balasannya adalah memurnikan Junjun menjadi semacam boneka, sesuatu yang tidak memiliki pikiran dan kesadarannya sendiri. Ye Junlin juga tidak tahan, ini tidak sebaik metode yang digunakan para ahli dari Biro Perisai Langit di awal, yang setidaknya bisa menjaga kesadaran Junjun. Sama seperti sekelompok orang di keluarga Zhao yang sekarang dijadikan tubuh energi murni. Kecuali tubuh itu bukan miliknya, kesadarannya masih ada. Sekarang tubuhnya masih ada. Tetapi kesadarannya telah hilang sama sekali dan dia telah menjadi boneka. Ye Junlin tidak bisa menerima kedua metode tersebut. Dia menginginkan Junjun yang lebih sehat, dengan kata lain,
reaksi baliknya tidak terlalu menakutkan. Para pihak kemudian melanjutkan. Pada akhirnya, semua kerja kerasnya membuahkan hasil. Dewa Racun menemukan jalannya. Seorang pengkhianat dari wilayah Miao di Daxia menjadi Raja Jahat Gu. Fudu Miao Jiang sebenarnya digunakan untuk menyembuhkan penyakit, dan hanya sedikit orang yang menggunakannya untuk menyakiti orang. Tapi ini adalah Raja Jahat Gu yang terus-menerus. Dia telah memurnikan berbagai racun jahat sejak dia masih kecil dan menggunakannya untuk menyakiti orang. Dia melakukan banyak hal keji, mereka bahkan menggunakan orang hidup untuk memurnikan racun jahat. Konon ada puluhan ribu orang hidup yang telah dimanfaatkan olehnya untuk memurnikan racun jahat. Dia juga pengkhianat besar wilayah Miao, dan Raja Gu yang jahat ini telah menyempurnakan Gu jahat yang paling kuat. Ciri terbesar dari Gu jahat ini adalah ia menggunakan racun untuk memberi makan Gu jahat. Gu jahat terkuat menelan racun dan Gu jahat yang tak terhitung jumlahnya. Dan Gu jahat terkuat telah dimurnikan olehnya selama beberapa dekade. Sekarang ia menjadi sangat kuat, oleh karena itu, ide Dewa Racun adalah menggunakan Gu jahat terkuat untuk menangani racun di Junjun. Gu jahat terkuat dapat menelan semua jenis racun, semakin kuat racunnya, semakin ia menyukainya, dan semakin kuat pula kekuatan melahapnya. Gu jahat ini telah menjadi tren, dan telah lama melampaui penggunaan esensi dan darah manusia yang hidup untuk memurnikan Gu. Sekarang saya mengandalkan berbagai racun sebagai nutrisi. Raja Jahat Gu juga dengan panik mencari racun di seluruh dunia. Setelah energi spiritual dihidupkan kembali, banyak material surgawi beracun dan harta duniawi juga lahir. Raja Jahat Gu telah mengumpulkan cukup banyak, sekarang racun di tubuh Junjun mungkin adalah favorit Gu jahat yang paling kuat ini, dan dapat dengan mudah ditelan. Setelah mendengar ini, Ye Junlin berdiri dengan penuh semangat, bersambung.